hari ini. Mari kita siapkan. Mari kita mau menyatakan Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Dengan ucapan syukur kita naikkan pujian, katakan Bapa Engkau baik. Bapa baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan pada malam hari ini kembali kami bersekutu kembali di ruang Zoom ini Tuhan. Dan kami mau mengadakan ibadah pada malam hari ini. Biar semuanya menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang melayani pada malam hari ini, terlebih khusus kepada sharing firman Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau berikan hikmat, Kau berikan akal budi yang daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu kehendak di surga. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kami serahkan langsung kepada admin. Ya, shalom semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas. Terdengar. Ya, puji Tuhan. Karena ada beberapa teman ini yang belum masuk di ruang Zoom. Sebenarnya malam ini kita mau membicarakan juga khusus keikutsertaan di CBC yang mau mengambil 1 tahun pembelajarannya. Tapi saya lihat ada yang masih bekerja sampai sekarang. Nanti saya coba komunikasikan secara pribadi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, pada malam hari ini kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang kita beri judul yaitu Aku Yakin Dengan Apa Yang Percayai. Tentu firman Tuhan ini memberikan kita
sebuah ruang untuk berpikir dan sekaligus menjadi alarm bagi kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Kita mau menjadi orang Kristen yang bisa atau dapat memberikan jawaban terhadap apa yang kita imani. Karena kekristenan itu bukan hanya sekedar dibangun di atas dasar imajinasi, apalagi angan-angan atau cerita yang dari mulut ke mulut, tetapi kekristenan itu dibangun di atas sejarah, kekristenan itu dibangun di atas iman yang teguh melalui kesaksian Alkitab. Untuk itu kita perlu belajar dan memahami sebaik mungkin supaya kita bisa mengetahui seperti apa dan harus bagaimana kita memberikan jawab untuk orang-orang yang menyalahpahami apa yang kita percaya. Dan izinkan saya untuk berbagi pada malam hari ini, lebih-lebihnya untuk nanti teman-teman yang menyaksikan video ini di YouTube. Kiranya kita simak bersama-sama, apabila juga ada pertanyaan nanti bisa langsung berikan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, saya akan share untuk materi pada malam hari ini. Nah, ini adalah salah satu e-book yang saya tulis sekitar tahun 2021. Cukup lama, tapi saya percaya bahwa konten yang terdapat di dalam tulisan ini cukup memberikan kita sebuah pemahaman bagaimana cara kita membela atau um, memberikan jawaban untuk iman yang disalahpahami atau iman kita yang disalahpahami oleh orang-orang di luar sana. Makanya saya berikan tema pada malam hari ini, aku yakin dengan apa yang kupercayai. Jadi kepercayaan kita, iman kita itu kita harus yakin dengan apa? Dengan data-data yang ada, dengan dalil-dalil yang ada. Baik, saya akan meneruskan untuk kita berbagi pada malam hari ini. Ketika kita berbicara tentang iman, mempertanggungjawabkan iman, salah satu rujukan kita dalam kitab suci yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15, di sana dikatakan bahwa siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus siap sedia. Berarti ada kesiapan dari kita untuk memberikan jawaban untuk orang-orang yang menanyakan iman kita atau seperti apa kekristenan itu, kita harus bisa jawab. Jadi bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, memuji, memuliakan Tuhan, memberikan persembahan, ikut terlibat dalam pelayanan sosial, bukan hanya sekedar itu kekristenan, tapi kekristenan itu adalah berbicara juga bagaimana cara kita memberikan pertanggungjawaban atas apa yang kita imani. Nah, jadi di sini bahwa mempertanggungjawabkan itu merupakan keharusan bagi setiap orang Kristen. Kenapa keharusan? Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan itu dengan akal budi kita, dengan hati kita. Jadi dengan akal budi kita harus bisa mencerna setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan dan dapat juga mempertanggungjawabkannya secara dalil dan terlebih argumentasi kita yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, dan terlebih Bapak Ibu mungkin melihat mungkin sudah lama ya di Facebook, YouTube, Instagram atau beberapa situs internet yang lainnya itu membahas tentang bagaimana iman Kristen itu disalahpahami oleh beberapa orang atau beberapa pihak dengan memberikan blunder-blunder yang tidak masuk akal. Tetapi kita harus menjawabnya karena ini adalah sebuah keharusan bagi kita supaya kita juga bisa meluruskan apa yang dibentokkan oleh mereka. Dan ketika kita berpindah untuk yang lebih luas lagi, misalnya kita uh, berselancar di bagian sainsnya,
Mungkin kita akan melihat satu tokoh yang bernama Richard Dawkins. Dia ini adalah seorang saintis di Amerika Serikat dan terlebih-lebih dia ini adalah bisa dikatakan bahwa dia ini termasuk ketuanya ateis lah, seperti itu ya, pimpinan ateis. Nah, enggak misalnya dia bertanya tentang kekejaman Allah di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah itu memusnahkan orang-orang Het, orang-orang Kanaan melalui peperangan yang diberikan instruksi melalui bangsa Israel. Dan tentunya kita harus memberikan jawaban apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bagaimana cara kita menjawab Allah yang kejam itu yang dipahami oleh Dawkins ini dengan dalil firman Tuhan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat kita untuk berapologetika namanya. Jadi berapologetika itu adalah salah satu tugas atau panggilan orang Kristen untuk mempertanggungjawabkan imannya. Makanya di sini dikatakan bahwa kita harus yakin dengan apa yang kita percayai. Kalau kita nggak yakin terhadap apa yang kita percayai, ya sudah pasti kita nggak bisa memberikan jawaban terhadap apa yang kita sudah yakini. Dan untuk memberikan jawaban apa yang sudah kita yakini, terlebih kita harus mengetahui seberapa dalam atau sejauh mana kita mengetahui apa yang sudah kita yakini selama ini. Jadi pertanyaan yang harus kita jawab sekarang adalah bukan seperti apa iman kita, tapi sejauh mana kita tahu atau sejauh mana kita mengetahui iman kita itu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi, Bapak Ibu. Nah, saya langsung saja ke bagian poin uh, untuk renungan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Saya akan kembali ke bagian definisi apologetika tadi. Di bagian apologetika ini adalah ini sebuah istilah dari kata Yunani, yaitu apologia itu lebih kepada individunya. Jadi ketika kita memberikan jawaban, jadi kita berapologia, namanya berapologet. Apologia itu adalah orangnya kita melakukan pembelaan secara individu. Dan di sini apologiomai, Bapak Ibu bisa mengecek nanti di dalam kisah para rasul di 1 Korintus, Filipi, dan Timotius. Di sana digunakan dalam bahasa Yunani uh, apologia, apologia dan apologiomai. Nah, lalu apa pengertian dari apologetika itu sendiri? Jadi berdasarkan teks yang sudah tertulis di dalam Alkitab, definisi apologetika itu lebih kepada pembelaan secara verbal, pertanggungjawaban, pembelaan diri atau mempertanggungjawabkan diri. Jadi kita harus memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita yakini. Nah, kemudian ini tadi sudah kita baca Bapak Ibu. Selanjutnya ini saya mau membawa Bapak Ibu untuk mengetahui apa saja aspek di dalam apologetika tersebut atau apa aspek di dalam pembelaan iman kita. Nah, di sini saya mengambil tulisan dari salah satu penulis Kristen yang bernama Stefanus, khususnya di bukunya di halaman 23 sampai 29. Itu pertama-tama, apologetika itu adalah sebagai pembuktian. Nah, di mana di sini ketika kita membela iman kita atau ketika kita berapologet, kita sedang menyampaikan dasar iman kita secara rasional dengan memberikan bukti kitab suci, kitab suci atau sejarah kekristenan. Jadi ketika kita menyampaikan jawaban terhadap apa yang dipertanyakan oleh pihak lain yang meragukan kekristenan, jadi kita harus memberikan bukti itu sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci atau sejarah kekristenan. Dan tentunya kita juga jangan menutup kemungkinan bahwa pembuktian-pembuktian di dalam kekristenan itu bukan hanya juga ada di dalam Alkitab, melainkan juga ada di dalam sejarah-sejarah kekristenan itu sendiri. Atau misalnya kisah-kisah para martir. Yang kedua, ketika kita berapologet atau mempertanggungjawabkan iman kita, kita sedang menjawab keberatan-keberatan sebagai sikap bertahan terhadap apa yang kita percayai. Dan yang ketiga, eh, ketika kita juga memberi jawaban, sekaligus juga kita memberikan penyerangan terhadap kebebalan dan kebodohan orang yang menanyakan hal demikian. Seperti yang tertulis dalam satu Korintus pasal 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 16. Jadi kita memberikan
semacam penyerangan terhadap kebodohan atau pertanyaan-pertanyaan yang menyeleweng yang ada di dalam pikiran maupun hatinya. Dan tentunya kita banyak sekali menemukan pertanyaan-pertanyaan demikian, Bapak Ibu, pertanyaan yang sepertinya kita tidak pernah pikirkan atau tidak masuk akal, tetapi kita harus memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan demikian. Misalnya beberapa debat yang lalu itu di dalam lintas agama, seperti pertanyaannya waktu Yesus mengutuk pohon ara, apakah Tuhan Yesus itu nggak tahu kapan pohon ara itu berbuah? Sudah jelas-jelas di dalam teks Alkitab itu dikatakan bahwa belum musimnya berbuah. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mencari buah ketika pohon ara itu tidak musim berbuah? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita kayak sepele. Tetapi jika kita tidak bisa menjawabnya secara dalil, ya tentunya kita akan dibilang bahwa kamu mempercayai sesuatu yang tidak bisa kamu pertanggungjawabkan. Atau misalnya ketika Yesus menaiki keledai ya Bapak Ibu ya. Jadi ada orang yang menuduh bahwa Yesus itu mencuri. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk penyerangan terhadap kekristenan dan kita harus menjawab hal demikian. Nah, di sini saya menuliskan bahwa setidaknya ada 4 poin yang harus kita patuhi sebagai seorang Kristen saat kita memberikan jawaban terhadap orang-orang yang menanyakan iman kita. Yang pertama, kita harus menentang tuduhan palsu terhadap kekristenan. Dan yang kedua, kita menunjukkan bahwa kekristenan dan Alkitab adalah benar. Karena Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, bahkan banyak menyaksikan orang-orang uh, seberang sana sering mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah tidak benar, sudah banyak revisinya. Nah, kita harus bisa memberikan jawaban terhadap itu. Makanya, uh, seperti perkuliahan sebelumnya, di mana Bapak Pendeta Young sering menyampaikan bahwa dimurikkan itu artinya kita dipersiapkan, baru kita menginjil. Kalau kalau kita nggak dipersiapkan, bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik itu? Nah, kita perlu dipersiapkan dulu. Dipersiapkan dengan apa? Dengan pemahaman-pemahaman yang baik tentang kekristenan, dengan dasar-dasar firman Tuhan. Nah, yang ketiga, kita menghilangkan keraguan terhadap Alkitab. Artinya begini Bapak Ibu, uh, semakin kita belajar Alkitab, kita harus semakin bertumbuh di dalam kebenaran, semakin mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hati kita. Jangan sebaliknya, ketika kita semakin belajar Alkitab, kita semakin ragu apa yang dikatakan oleh firman Allah itu sendiri. Jadi mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin merasakan hal demikian. Ya mari kita kembali lagi ke jalan yang benar ya. Bahwa kita harus tahu bahwa ketika kita belajar Alkitab, kita harus mengimaninya. Bukan untuk mencari kesalahan, apalagi hati kita semakin terombang-ambing terhadap pertanyaan-pertanyaan terhadap kekristenan tersebut. Dan yang keempat, kita harus bisa memberikan bukti yang cukup untuk mendukung setiap pernyataan atau gagasan iman Kristen. Sudah pasti, Bapak Ibu, bahwa ketika teman-teman apologet Kristen itu berdiskusi tentang iman kekristenan, sudah pasti ada beberapa ilmu yang mereka gunakan, misalnya ilmu filsafat atau tulisan-tulisan dari para sejarawan untuk mendukung atau membuktikan tentang uh, kekristenan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan kepada kita tugas sebagai seorang apologet Kristen atau tugas kita sebagai seorang murid Kristus, tugas kita sebagai orang yang beriman untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita imani. Itu pertama-tama kita harus belajar firman Allah. Ini yang pertama, ini hal yang pertama dan yang utama. Artinya kita sebagai seorang Kristen, kita harus menjadi pribadi yang mencintai Alkitab sebagai firman Allah tanpa salah seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa firman Allah itu diilhamkan Allah, itu dinafaskan oleh Allah. Untuk itu kita harus mempercayai firman Allah itu tanpa salah. Dan terlebih di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8
seperti yang diperintahkan Tuhan kepada umat Israel bahwa kita harus merenungkannya siang dan malam supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, pengakuan terhadap Alkitab ini merupakan sebagai kebenaran yang mutlak untuk menguatkan diri kita, orang-orang Kristen, ketika kita menjelaskan keyakinan yang ada pada diri kita sendiri atau apa yang kita percayai. Untuk itu, kita harus bertekun untuk belajar Alkitab. Jangan sampai juga seperti di dalam perjanjian baru itu tertulis bahwa ada banyak orang yang membaca Alkitab, tapi ketika ditanya, apakah kamu mengerti apa yang kamu baca? Nanti Bapak Ibu pernah membaca cerita tersebut ya, narasi tersebut. Artinya apa? Bahwa membaca itu tidak cukup untuk membuat kita memahami. Jadi perlu bagi kita untuk mencari makna terdalam apa yang kita baca. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar kita baca, tetapi kita tahu makna atau apa tujuan Allah di dalam pembacaan kita tersebut. Untuk itu kita harus perlu tekun belajar Alkitab dan belajar dengan sungguh-sungguh apa yang tertulis di dalam Alkitab tersebut. Dan apabila memungkinkan, mungkin kita belajar sejarah kekristenan. Dan jika memungkinkan lagi, mungkin kita belajar bahasa asli Alkitab seperti Ibrani dan Yunani. Selanjutnya, Bapak Ibu, kedua, kita juga perlu belajar sejarah kekristenan seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa kita perlu mempelajari kehidupan orang-orang Kristen dahulu supaya menguatkan iman kita. Misalnya ada kisah-kisah para martir seperti yang tertulis batu-batu yang tersembunyi. Itu tentang sejarah-sejarah para martir. Bagaimana mereka mempertanggungjawabkan iman mereka ketika dihadapkan terhadap cobaan, bahkan hal-hal yang bisa merenggut nyawa mereka. Tetapi mereka tetap berteguh kepada keimanan mereka kepada Kristus. Nah, hal-hal demikian perlu kita baca untuk menguatkan kita bahwa ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita bukan hanya sekedar juga lisan, tetapi kita harus juga bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Bahwa apa yang kita percaya ini bukan bohongan. Kita mampu atau dapat bisa pun memberikan jaminan nyawa kita sendiri terhadap apa yang kita percaya. Maka di awal tadi sudah saya singgung seperti temanya bahwa kita yakin dengan apa yang kita percaya. Sehingga ketika ada hal-hal yang mungkin di luar apa yang kita pikirkan, yang bersifat kekerasan bahkan bisa merenggut nyawa kita, kita tetap teguh dengan apa yang kita imani. Nah, ketiga, kita juga berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus. Kita percaya bahwa doa adalah kekuatan kita. Bahkan seorang reformator Martin Luther berkata bahwa doa itu adalah nafas orang percaya, nafas kehidupan orang percaya. Bahwa ketika kita tidak berdoa berarti kita mati secara rohani. Nah, untuk itu, untuk kita tetap hidup secara rohani, maka kita harus berdoa. Dan kemudian kita harus meminta pimpinan Roh Kudus. Kita harus mengandalkan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita. Apa alasan kita atau apa yang membuat kita harus mempertanggungjawabkan iman kita? Di sini sebenarnya Bapak Ibu ada beberapa hal, misalnya uh, berkaitan misalnya dengan sains yang mempertanyakan tentang iman kekristenan yang tidak masuk akal. Misalnya contohnya ya ketika Musa membelah uh, laut, apakah itu masuk akal enggak? Nah, mungkin secara sains itu memang nggak masuk akal, tetapi kita harus bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan demikian. Nah, seperti ada salah satu tulisan dari Frank Turek yang mengutip pertanyaan-pertanyaan orang sains atau orang-orang ateis itu mereka berkata seperti ini bahwa percaya kepada Tuhan itu adalah pengkhayal. Jadi ketika kita memikirkan tentang Tuhan itu sebenarnya kita seperti seorang pengkhayal. Kita harus berusaha untuk berimajinasi tentang sesuatu yang di luar diri kita yang lebih besar dari diri kita yang bisa melindungi diri kita sendiri. Nah, kita harus bisa memberikan jawab kepada mereka. Tuhan yang kita percaya itu bukan sekedar khayalan seperti yang dikatakan oleh mereka. Bahwa Tuhan yang kita percaya ini adalah Tuhan di atas sejarah.
Dan Tuhan yang sama juga masuk ke dalam sejarah umat manusia. Itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang kita percaya ini bukan sekedar buatan di dalam pikiran kita atau hanya imajinasi kita. Tetapi memang Tuhan yang kita percaya ini masuk di dalam sejarah kita manusia. Yang kita baca ceritanya di dalam Injil. Baik, kemudian Bapak Ibu, kedua filsafat, mungkin Bapak Ibu pernah membaca di dalam tulisan Rasul Paulus bahwa ada filsafat-filsafat palsu, dong nenek moyang. Nah, kita juga harus bisa menjawab hal-hal demikian ya. Misalnya Bapak Ibu ya, hal-hal yang bersifat mistis. Mungkin apalagi ketika Bapak Ibu bertempat tinggal di daerah-daerah tertentu yang kuat mistisnya, itu kita harus bisa memberikan jawaban terhadap hal-hal demikian. Nah, mungkin ada orang percaya yang memang beriman kepada Kristus, tapi di satu sisi dia juga percaya terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Dan yang ketiga, ini adalah sejarah. Jadi kita juga harus bisa belajar sejarah seperti apa yang sudah saya sampaikan dari tadi Bapak Ibu, bahwa kita harus belajar sejarah supaya kita juga bisa membuktikan kesalahan-kesalahan orang yang menuduh Alkitab misalnya palsu. Jadi kita harus bisa memberikan mereka jawaban melalui sejarah-sejarah yang sudah tercatat. Ya, baik Bapak Ibu, saya langsung di poin berikutnya. Lalu apa tujuan kita? Ini yang paling penting Bapak Ibu. Ketika kita sudah memberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita imani, lalu apa tujuannya kita mempertanggungjawabkan iman kita? Pertama-tama, penginjilan. Ini yang penting Bapak Ibu. Jadi ketika orang itu mempertanyakan iman kita dan kita bisa memberikan jawab kepada mereka, secara tidak langsung itu adalah salah satu cara kita membuktikan atau mengabarkan Injil kepada mereka. Bahwa apa yang saya percaya ini adalah kabar baik. Yang saya percaya ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa, yang telah mati bagi manusia berdosa. Jadi ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita, kita tidak hanya sekedar memberikan sejumlah jawaban kepada mereka, tetapi kita juga sedang memperkenalkan Injil keselamatan itu yang dapat mengubah hati dan pikiran mereka. Dan yang kedua, ketika kita juga mempertanggungjawabkan iman kita, di saat yang sama kita juga diteguhkan imannya. Jadi ada peneguhan di sini. Jadi kita semakin yakin dengan apa yang kita percaya. Dan yang ketiga, ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita, itu adalah salah satu bentuk dari ketaatan kita kepada Allah. Seperti yang sudah tertulis tadi di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. Dan yang keempat, membela iman. Dan tentunya kita harus juga uh, memberikan pembelaan terhadap apa yang kita imani. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan bahwa ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, aku yakin dengan apa yang kupercayai. Jadi kita pastikan dulu kehidupan kita atau kita sebagai murid Kristus, kita yakin dengan apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai saat ini kita harus yakin dengan sungguh. Ketika kita sudah yakin, kita bisa memberikan jawaban terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kita. Nah, ketika kita bisa memberikan jawaban itu, maka kita sedang memberikan validasi kepada mereka bahwa apa yang saya percaya ini adalah sesuatu yang benar. Dan di saat yang sama kita juga sedang memberitakan Injil kepada mereka atau memberitakan kebenaran tentang kekristenan kepada mereka. Dan bagi diri kita sendiri kita semakin diteguhkan dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi itu saja yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Dengan renungan, aku yakin dengan apa yang kupercayai. Jadi Bapak Ibu kita perlu yakin apa yang kita percayai. Dan ketika kita percaya, kita harus bisa mempertanggungjawabkannya kepada siapapun yang bertanya tentang keimanan kita. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini Bapak Ibu.
Semoga kita semakin diteguhkan karena uh, malam hari ini bersifat renungan. Jadi hanya poin-poin penting saja yang saya sampaikan. Kecuali nanti kalau ada mata kuliah tentang apologetika, mungkin kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang uh, keimanan itu, mempertanggungjawabkan iman kita, bagaimana cara kita menyampaikannya, dan apa saja dalil-dalil yang harus kita tampilkan di saat mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya serahkan kembali kepada Saudari Doriska.